jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan tertipu dengan penampilan. Karena dari pembahasan hari ini ya, jamaah yang ada di rumahnya, kita dapat nih pelajaran yang banyak banget ya. Apapun profesinya, seperti apapun penampilannya, kita nggak bisa nilai dengan kasat mata aja ya. Banyak sekali yang harus kita nilai. Nah sekarang pertanyaannya belum terjawab tadi sama Ustadz Maulana nih. Adakah waktu yang tepat untuk menilai seseorang apakah memiliki hati yang baik atau sebaliknya? Oke. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Siap, izin sasam Bunda. Baik semuanya, Masya Allah Tabarakallah. Nah, kali ini saya akan sampaikan waktu yang tepat untuk mengetahui seseorang itu memiliki hati yang baik. Maka kenalilah orang itu dalam 3 waktu. 3 masa, 3 keadaan. Yang pertama, bermalamlah di rumahnya. Engkau akan tahu siapa dia sebenarnya. Jadi orang kan kita tahu bagaimana dia perlakuannya terhadap di keluarganya. Maka bermalamlah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika mau mengetahui siapakah yang bersamaku nanti di sorga, temanku di sorga. Ada penjual daging, maka dia ikuti penjual daging itu. Sampai melihat di rumahnya apa sih aktivitasnya. Nah untuk mengetahui seseorang itu, lihat bermalamlah di rumahnya. Yang kedua, kalau mau tahu sifatnya orang itu, maka seperjalananlah dengannya. Kita akan tahu sifatnya dia, bagaimana orangnya, seperjalanan lah. Ya jadi kalau ada orang pergi seperjalanan, ketahui. Karena sahabat-sahabat seperjalanan itu luar biasa. Ya, kemudian yang ketiga, berbisnislah dengannya. Jadi 3 keadaan ini, bermalam di rumahnya, kemudian seperjalanan, kemudian berbisnis dengannya, maka kita tahu karakter seseorang, sifat seseorang dengan siapa dia. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena ini adalah bagian bagaimana kita untuk mengenal seseorang. Kemudian apa lagi yang perlu dicamkan untuk mengetahui kesehariannya terhadap keluarganya bagaimana. Bagaimana perlakuan tetangganya. Makanya kalau mau tahu agamanya orang, siapa dia, bagaimana sifatnya, karakter orang itu, bisa juga dilihat dari tetangganya. Komentar-komentar tetangga itu penting. Oh bagaimana tetangganya. Jadi kalau mau tahu Bunda Lulung, tanya tetangganya. Saya tahu tetangganya. Cari tahu dulu tetangganya. Saya ya? tahu tetangganya. Siapa Ustadz? Ada yang selalu ikut sama Bunda Lulung. Jadi tanya aja dia. Bagaimana orangnya. Ya, jadi kelihatan dari tetangganya. Kemudian apalagi? Innamal a'malu billahawatin. Jadi orang itu jangan lihat dari sekarangnya. Akhir hidupnya kita lihat. Makanya orang akan dilihat dari akhir kehidupannya. Karena akhir kehidupan itu biasanya orang diakhiri karena faktor kebiasaannya. Orang biasa melakukan ini, maka akhir hidupnya apa yang dilakukannya. Makanya jangan lihat masoninya. Dulu kan masoni peran antagonis. Kalau kita lihat masoni kan waduh jahat banget sama nyebelin. Tapi kita lihat alhamdulillah akhir-akhir ini sudah dekat sama Allah. Baik sama keluarga. Memang kelihatan sih kalau dia pemain antagonis. Iya emang. Sampai-sampai pernah ditimpukin loh. Ditipu beneran. Begitu ya? Kesel, Iya. Tapi kan dilihat dari akhirnya, kesehariannya. Itu kan cuma peran aja. Peran. Tapi dalam hal ini kita juga bisa melihat seseorang itu bagaimana perlakuan. Akhir hidupnya dia bagaimana. Mohon maaf ya. Mungkin dia maaf astagfirullahaladzim. Saya pinjam kata-kata ini. Ada orang jahat. Tapi akhirnya jadi bagus kok. Banyak wali Allah yang luar biasa. Allah pilih. Siapa itu? Rabiatul Adawiyah. Ya mungkin ya. Kenapa? Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab. Jangan jauh-jauh. Kita lihat Umar bin Khattab yang bagaimana, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada yang jadi musuh Rasulullah, Abu Sofyan. Kalau kita lihat yang memimpin perang Uhud, Abu Sofyan. Sampai banyak korban sahabat Nabi 70. Ujung-ujung akhir hidupnya kan jadi baik. Hindun yang mengoyak hati paman Nabi. Akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillah baik. Sampai ikut penaklukan Roma dan sebagainya. Kan itu luar biasa. Jadi jangan pernah melihat dari sekarang. Tapi nanti lihat akhirnya. Kalau saya lihat anak-anak, saya selalu biasa begini. Ini nanti anak jadi orang hebat ini. Amin. Jadi saya selalu berkata, ini nanti anak jadi orang hebat. Ini nanti orang baik. Jadi gitu aja terus. Jadi memotivasi kita untuk senantiasa berbaik sangka. Tapi kalau mau mengenal orang,
kembali lagi rumusnya. Bermalam, Bermalam, seperjalanan, berbisnis. Masya Allah, kalau kita sudah mengenal itu semua, Iya. akhirnya kita bisa bereaksi dan bersikap terhadap diri kita sendiri Iya, ya. saya sudah pernah ke rumahnya Mas Sony kan. Iya, Masya Allah. Tapi belum bermalam. Belum bermalam, insya Allah nanti kapan-kapan deh Oh Ustadz iya, ya. Masya Allah. tidur di mana saya? Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Iya. Semoga terjawab semua keluh kesah kita pagi hari ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itulah kita belajar. Ustazah Lulung, mungkin tadi tadi mau bilang jamaah apa pemirsa lagi kan. Orang-orang mungkin ya sering memanfaatkan posisi dan penampilannya, ada yang seperti itu gitu kan. Ketika dia mengalami itu atau melakukan seperti itu, pasti kan karena godaan-godaan setan kan That's ya. right. Gak mungkin karena sendirinya gitu ya. Atau Aku- nafsu dia aja ya Nah kan. itu dia, aku pengen tahu kira-kira apa lagi sih yang mendasari selain godaan setan. Kenapa orang melakukan seperti itu Ustazah Lulung? Silakan Ustazah, mohon Terima kasih. penjelasannya. Mohon izin Pak Ustadz semuanya. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Kenapa sih orang senang banget ngezolimin, senang banget yang namanya menganiaya, menyiksa, mengintimidasi. Padahal dia nggak tahu Allah maha membalas. Man zolama zulima. Barang siapa menzolimi pasti dia akan dizolimi juga. Jadi yang pertama ketika mungkin dia punya suatu kekuasaan, punya suatu kekuatan, ya kan. Dia pasti merasa nggak bakal ketahuan. Nggak mau ketahuan lah, siapa yang berani negor saya, begitu. Padahal memang ya namanya manusia nggak tahu, tapi kan Allah maha tahu. Innallaha ta'lamu ma tuhfi wa ma nu'lin, ya kan. Bahwasanya Allah sangat maha tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini nih, dia merasa Allah seperti itu, meremehkan. Dia nggak tahu kalau misalnya ada teman kita, sahabat kita yang dizolimi, punya pasukan ya kan, yang akan maju untuk membela sahabatnya. Yang tadi diajarkan oleh guru kita, kalau emang sahabat kita harus ngomong, kulil haqqa walau kana muron, katakanlah yang benar walaupun pahit. Dan yang kedua, merasa nih ya kita yang menzolimi, nazomjalik, merasa bahwa orang dizolimi itu nggak bakalan bisa melawan, pasti bisa diperdaya gitu loh. Kenapa? Sekali dia malah nggak lawan, dua kali nggak lawan, ya udah terusin aja, merasa nggak ketahuan ya kan, dan merasa ini orang tidak melawan dirinya. Dan ternyata dia merasa lebih kuat, padahal kita udah sering banget dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, yang namanya orang yang kuat itu laisa sadidu bisurati, bukanlah orang yang kuat itu karena dia namanya bisa melawan orang. Tapi inama sadidu, orang yang kuat adalah yang memiliki nafsu indal godobi, yang bisa menahan dirinya dari marah kepada orang, menahan dirinya daripada menzolimi orang, itu baru. Gimana jadi orang yang punya kekuatan, kekuasaan, jabatan, harta, tidak menyiksa orang. Mentang-mentang bisa ngasih yang namanya sesuatu. Kamu ya harus nurut sama saya, ya nggak bisa begitu dong. Dan mungkin saja orang ini bisa menzolimi orang lain karena dia punya masa kecil yang ada trauma gitu loh. Kenapa dia seperti itu sama orang? Mungkin dia pernah digituin juga sama orang pada masa lalunya. Sehingga dia takut, ya kan, parno, sehingga sebelum dia dizolimi, dia akan menzolimi orang duluan. Nah ini nih, makanya kita ini juga harus hati-hati. Bahwasanya ketika orang itu pernah jahat, ingat Allah bisa merubah kita. Innallaha yamhu mayasa'u wa yusbit. Allah dapat mengubah apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Allah dapat menghapus apa-apa, dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Nah mudah-mudahan buat orang-orang yang pernah menzolimi, cepetan minta maaf. Karena ini yang namanya kezoliman gak cuma ada urusannya di dunia, tapi di akhirat. Buat yang pernah terzolimi, cepetan sadar, jangan bucin. Ya, jangan namanya terlalu gimana, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Habibaka haunan ma. Sukai sesuatu itu dengan sedang-sedang saja. Kenapa? Asa ayakuna bagi doka yaumama. Nanti kalau kamu benci jadi malu. Dan juga kebalikannya, abgid bagi doka yaumama. Bencilah sesuatu dengan sedang-sedang saja. Karena apa? Nanti asa ayakuna habibaka haunan ma. Nanti kalau kamu lagi butuh, lagi cinta, susah. Jadi kita bergaul sedang-sedang saja, berteman semua sedang-sedang saja. Penuh itu adalah dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Kadang-kadang sama orang lain percaya banget. Tapi kalau sama keluarga, boro-boro percaya. Padahal Emang bener keluarga ya. itu harta yang paling berharga ya kan? Adalah. Keluarga. Masya Allah. Harta yang Harus paling dipancing kalau berharga, Ustazah Lulung. dibantu dong. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama. penjelasannya.